Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah karir, keuangan, dan percintaan Taurus di tahun 2024 nanti. Kira-kira satu tahun berikut ya, berikutnya ya, tinggal beberapa hari lagi ya. Kita memasuki tahun 2024, kira-kira bagaimana karir kamu Taurus, keuangan dan percintaan, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Taurus ya, untuk karir, keuangan, percintaan saya kocok dulu ya sebelum kamu memberikan energimu ya. Di sini ada 3 pile ya. Oke, saya bagi dulu. Jadi agak sedikit spesifik ya. Jadi semoga kamu bisa tetap terhibur dan mendengarkan sampai selesai ya. Oke, di sini ada file pertama, kedua, ketiga, di mana file pertama kita akan bahas karir kamu, file kedua keuangan kamu, dan percintaan. Percintaan pun nanti saya bagi ya, percintaan untuk yang sudah menikah, yang masih jomblo, dan yang berpacaran ya. Oke, jadi karir, keuangan, percintaan. Saya mulai dulu dari karir kamu di 2024. Saya sisihkan keuangan dan percintaan. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus untuk karir kamu. Saya ambil 4 kartu ya. 1, 2, 3, 4 kartu untuk kalian punya karir. Oke. Untuk karir pertama di sini ada The Hermit. Wow, ada juga The High Priestess, ada Six of Swords, Six of Wands ya, bukan Sword ya, maaf, dan Six of Cups. Oke, di sini ya untuk karir, wow, saya lihat kamu akan jauh lebih tenang ya untuk menyikapi semua yang akan diemban oleh kamu. Kalaupun seandainya kamu sekarang belum mempunyai pasangan sih, berarti kalian ini udah nggak sabaran untuk jodoh ya, untuk percintaan ya. Sabar ya. Karena saya keceplosan untuk percintaan ya, berarti energi kalian itu mau kayak cepat dong percintaan. Kita karir dulu ya. Jadi kalau seandainya kamu belum punya pekerjaan ya, saya lihatnya di sini kamu akan mendapatkan pekerjaan yang kamu sukai ya. Jadi ada awal baru. Kalaupun mungkin kondisinya kamu sudah lelah dengan kehidupan kantor yang begitu-begitu saja, saya lihat di sini kamu akan mengambil keputusan untuk mungkin resign, ataupun mungkin kondisinya kamu akan mencari pekerjaan tambahan yang mana akhirnya membuat hidupmu jauh lebih baik lagi, bisa mengisi kekosongan waktumu ya. Ataupun mungkin kondisinya juga di sini ya, untuk karir ada kenaikan jabatan ya. Jadi bagusnya kamu ini orangnya santai, tidak ngoyo-ngoyo, tetapi beruntung di tahun 2024. Tetapi ingat, ada tanggung jawab juga. Bukan kamu diberikan diberikan naik jabatan tapi santai-santai, no ya, ada tanggung jawab. Karena memang mungkin pimpinanmu merasa bahwa Taurus layak diberikan tanggung jawab ini ya, jabatan ini, karena dia bertanggung jawab. Nah ini jangan sampai kamu diberikan tanggung jawab baru kamu lengah, santai-santai, ataupun malah tidak produktif ya. Karena saya lihat di sini ada banyak pesaing juga.
Jadi kompetitor juga tuh banyak ya. Kalau kamu di bidang bisnis juga ya sama ya, kompetitor banyak. Jadi kamu tetap harus bisa lebih up, memberikan inovasi yang terbaik untuk meningkatkan produktivitas dari dirimu dan produk kamu ya. Jadi banyak persaingan ya, dituntut untuk lebih tenang dan berinovasi ya. Kalaupun seandainya ada yang toksik, berarti memang kamu dituntut untuk bisa lebih dewasa mengambil keputusan apakah kamu tetap di situ ataukah tidak, ataupun mungkin mencari solusinya dari orang-orang toksik atau lingkungan toksik. Karena perjuangan yang kamu ambil nanti ya untuk karir kamu ini tidak langsung cepat begitu aja. Karena ada beberapa juga yang malah saya lihat lebih ingin fokus ke diri sendiri. Jadi berwirausaha gitu ya. Jadi bos di atas bos untuk dirinya sendiri. Karena mungkin mumet dengan pekerjaan yang jadi karyawan ya. Jadi lebih fokus entah jualan online. Saya lihat di sini lebih ke online ya. Entah kamu buka website atau kerja apa gitu ya. Konten kreator atau jualan online juga ataupun kurir ya. Nah, ini paket pesan antar, kamu jualan online entah di TikTok, entah di Shopee ataupun dimanapun. Saya lihat karir kamu up ya. Yang pastinya ingat persaingan banyak. Tetapi saya lihat motivasi kamu, daya juang kamu up. Ya, kalaupun seandainya kamu ada naik jabatan, di kantor kamu naik jabatan karena memang prestasimu, karena memang pimpinan menyukai kinerjamu, tetap dinaikkan. Jangan malah merosot turun karena tanggung jawab semakin up ya. Yaitu resiko. Karena untuk bisa mendapatkan sesuatu juga pasti nggak mudah. Pasti perlu perjuangan, dan perjuangan itu tetap harus dipertahankan dengan cara tetap kita tetap harus loyal terhadap pimpinan dan perusahaan itu atau pekerjaan kita. Dan memang harus ada yang dikorbankan, baik waktu kita, tenaga kita, pikiran ya. Jadi jangan pernah ngeluh. Karena saya lihat di sini ada yang mengeluh juga, capek ya memang capek. Ya. Kalau memang tidak mau capek ya tadi ada beberapa yang berusaha untuk jadi resign dan menjadi berwirausaha dan ya setidaknya menjadi bos atas dirinya sendiri. Nah, itu pilihan juga dari dirimu. Yang pastinya up ya di tahun 2024. Bagus ya untuk karir. Tingkatkan. Oke, berikutnya keuangan. Kita ke keuangan. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus untuk keuanganmu. Saya ambil 4 kartu. 4 kartu untuk keuangan Taurus. Kalau bagusnya ditingkatkan, negatifnya berarti kamu harus rubah ya. Harus rubah dalam artian kamu udah tahu bahwa ini yang jelek. Jadi sebelum itu terjadi, saya harus punya antisipasi, harus sudah mempunyai jalan keluar ya. Harus sudah tahu apa yang harus saya lakukan kalau itu terjadi. Ya, ibaratkan sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah terjadi baru masih cari-cari payung. Ya percuma kamu dengarkan readingan saya ya. Di sini untuk keuangan, di sini ada 4 of Cups. Wow. Ada juga 10 of Cups. Ada juga Hermit dan Jasmine. Wow. Hati-hati ya. Tuh kan saya bilang kan, makanya saya bilang belum saya buka kartunya kok saya rasanya gimana gitu. Ini ada gaya hidup yang terlalu tinggi. Hati-hati. Keuangan kamu akan jauh lebih terpuruk kalau memang kamu mengikuti gaya hidup kamu yang terlalu up atau mengikuti gaya hidup orang. Ya. Saya lihat di sini pengeluaran tak terduga akan banyak, terutama hutang kartu kredit. Hati-hati, ataupun mungkin kondisinya kamu mengambil sesuatu yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi karena kamu ingin, ya, jadi akhirnya kamu beli. Dan ini pun ada juga yang saya lihat di triparty, ya, triparty sehingga uangnya ya habis untuk happy-happy aja. Hati-hati, karena godaan-godaan akhirnya uang kamu habis. Ada yang dimanfaatkan, nih hati-hati. Ya makanya tadi saya bilang kalau yang bagusnya ditingkatkan, yang jeleknya kamu sudah tahu ternyata akan terjadi seperti gini, tidak boleh saya masuk dalam jurang itu ya. Jadi macam contoh ada yang menggoda ataupun kamu tergoda atau kamu menggoda, ya jangan. Ujung-ujungnya kan kamu happy-happy itu perlu duit juga. Iya kan? Gak mungkin dia mau happy-happy sama kamu kalau gak ada duitnya. Ya. Intinya kan seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu ada di circle yang toksik, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya ada iPhone terbaru harus beli juga. Ataupun harus make up begini, make up begitu ya, bajunya harus begini, bermerek ini, bermerek itu. Nggak usah ya. Terkadang yang bikin kita sengsara tuh gaya hidup
Ya, di sini ada gaya hidup, akhirnya kamu pusing, stres, ataupun mungkin kondisinya gali lubang tutup lubang. Kamu punya hutang, kamu hutang lagi untuk membayar hutang kamu. Ya, jangan ada di sini ada hutang piutang yang tadi saya bilang, hutang kartu kredit, ataupun mungkin kamu membeli sesuatu dengan kredit, cicil, angsuran. Nah, ini hati-hati. Kalau memang tidak bisa dibeli, kalau tidak mampu beli, jangan. Macam contoh, saya harus punya mobil, padahal kamu udah punya motor nih, tapi aduh kan panas. Saya harus tetap punya, kalau kalau mampu nggak apa-apa, tapi kalau dipaksakan ini yang sangat disayangkan. Ya, karena saya takutnya nanti contohnya ya, oke hari ini saya bisa cicilan 1 tahun 2 tahun nih kan, tidak tahu tahun ketiga drop, akhirnya kita nggak bisa tahu apa yang terjadi. Entah kamu mobil itu dilelang kembali, diambil kembali, ataupun mungkin kamu pinjam sana sini. Yang pusing stres lagi adalah kalian, karena pinjam, yang tadi saya bilang, gali lubang tutup lubang. Ini hati-hati ya, karena memang saya lihat di sini di bulan pokoknya 1 tahun ya, entah mau di bulan apapun ya, karena ini bicara 1 tahun 2024, rezeki kamu lebih up dibandingkan 2023. Tetapi itu yang saya bilang, hati-hati pengeluaran, harus bisa memanage keuangan dengan baik. Jangan sampai kamu tergoda karena kemarin itu nggak ada uang, tiba-tiba ada uang langsung wow, kayak cacing kepanasan ya, bingung mau dihabiskan. Ya, ini pun yang tadi saya bilang, ada yang mau memanfaatkan kamu juga, hati-hati. Wah, ini Taurus banyak duit nih, kita ini yuk pergi tuh supaya traktir ya, ataupun mungkin kondisinya kita buka usaha ini yuk, kita joinan, tapi ujung-ujungnya ada masalah di pertengahan. Kalau memang kamu tahu bahwa orang itu baik ya silahkan, kalau tidak jangan ya. Ataupun di circle toxic, maunya hanya happy-happy doang, minta traktir, minta ini, minta itu. Pada saat kamu gak ada duitnya, mereka pergi juga. Nah, ini hati-hati. Adapun saya lihat di sini kelahiran baru ya, jadi entah hamil, ya otomatis kan biaya pengeluaran ada juga tiap bulan ya, untuk biaya kalau dibilang kontrol ya, ataupun biaya persalinan, ataupun ya untuk kebutuhan anak. Jadi kamu harus bisa mempunyai safety untuk kebutuhan tak terduga untuk anak ya. Ada saya lihat di sini akan lahiran atau hamil, atau ya udah melahirkan gitu ya. Udah lahiran, jadi butuh pamper, susu dan lain-lainnya, kebutuhan anak yang memang up ya. Nah, ini harus perlu dana cadangan. Sehingga ya uang kamu masuk tapi banyak keluarnya juga. Ya mungkin kalau dibilang mau pampers nggak terlalu ya, kalau kita pakai pampers terus waduh repot ya. Ya mungkin kamu pakai apa ya, ada kan pampers yang tidak sekali pakai gitu ya, memang agak sedikit repot, tetapi dibandingkan uang kita habis ya, mendingan pakai apa ya, itu namanya diaper atau apa, saya juga bingung ya. Ada yang kemarin saya lihat di ini di online ya, tidak sekali pakai, jadi dia masih bisa dicuci gitu. Memang agak sedikit repot, tetapi ya setidaknya menghemat. Jadi ya sambil kita juga, ibunya juga olahraga gitu ya, bapaknya juga harus sama-sama membantu. Kalau tidak ya uang kamu habis. Dan untuk kebutuhan susu apapun ya, kalau bisa ASI saja. Makanya kebutuhan ibunya itu ya, vitamin untuk ibu, makanan yang bergizi dan apapun semua dari ibu, supaya ASInya lancar, supaya menghemat uang susu formula gitu ya. Jadi jangan juga bikin stres. Ini ada beberapa yang bikin stres istrinya nih, makanya air susu ibunya itu nggak keluar karena stres. Entah stres ini karena pikiran rumah tangga ataupun karena pekerjaan. Nah ini, jadi seorang suami harus bisa lebih mensupport istrinya ya. Kalau tidak ya mau tidak mau kamu harus ambil susu tambahan ya, susu formula, bantuan dari susu formula, akhirnya ya uang kamu habis juga. Nah ini ya, jadi harus bisa tahu, karena saya lihat di sini tahun depan ini ya seimbang lah pengeluaran dengan pemasukan ya. Akan jauh lebih baik kalau seandainya kalian punya tabungan, tapi saya lihat di sini kayaknya pengeluarannya ya seimbang lah. Tapi nggak apa-apa dibandingkan mempunyai yang lebih ya. Tapi ini hati-hati juga, kalau teledor kamu bisa, ibaratnya kalau seimbang kan, tapi kalau terlalu mengikuti gaya hidup ya bisa-bisa yang tadi kamu terjerat hutang ya. Apalagi di sini ada perjalanan, mungkin kamu pulang kampung, kamu mau pergi liburan ya, ini ada perjalanan, ini hati-hati. Atau kamu mau honeymoon, atau kamu mau apa ya, kalau memang nggak terlalu penting-penting amat ya nggak usah ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang ingin bepergian, mungkin holiday atau apa ya.
Kalau memang uh, sudah tahu budgetnya sekian ya dikumpulkan, oke nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu bahwa ternyata harga tiketnya melambung, yang nggak usah, ditunda aja dulu ya, karena 2024 ini akan sedikit membuat kamu apa ya, pikiran juga pikiran bingung ya. Saya di rumah stres, keluar rumah juga stres, agak tekanan. Nah ini jadi mungkin kamu harus bisa lebih mengerti akan dirimu, kebutuhan intern dirimu dulu ya, sebelum kamu mengeluarkan budget ya. Kalau memang kalau kamu bisa liburan di rumah aja atau di kota kamu aja, ya nggak apa-apa di kota kamu aja dibandingkan kamu pergi ke luar negeri stres ya. Ini contoh ya, ini saya bilang contoh, kamu bisa mengambil semuanya dari dirimu gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang ajak-ajak, ayo yuk kita pergi liburan, langsung aja ya, karena ini ada beberapa yang tak terduga tiba-tiba diajak langsung let's go ya. Nanti deh kita yang penting healing dulu habis itu bingung, pusing ya, uangnya habis. Hati-hati. Oke, itu yang saya lihat dari keuangan ya. Oke, berikutnya dari percintaan. Percintaan ini saya bagi 3 ya. Oke, percintaan saya bagi 3, dan ini maaf dari tadi saya lihat juga ya, ini ada beberapa yang nanti kalau kamu masih sekolah ya, mungkin kamu akan mendapatkan apa kalau dibilang beasiswa mungkin ya. Ya mungkin kalau dibilang beasiswa. Jadi selamat untuk kamu kalau kamu masih sekolah ya, atau subsidi apa kalau seandainya kamu kuliah belajar apa ini untuk studi ya. Kalau seandainya di keuangan ya, tapi itu kan bukan untuk happy-happy ya, itu dipakai untuk belajar gitu. Seandainya kamu kerja berarti mungkin kamu ada tugas belajar. Nah, ini ya. Jadi pergunakan itu baik-baik. Kenapa tadi saya tidak bilang, saya tidak ucapkan? Karena ya saya berpikirnya untuk kamu, tetapi semesta ingin bilang walaupun mungkin bukan untuk dirinya ya, walaupun bukan untuk kamu pakai untuk happy gitu, tapi diucapkan aja bahwa ada beberapa yang akan tugas belajar ataupun mendapatkan beasiswa, walaupun bukan untuk happy ya, tetapi setidaknya itu akan kamu dapatkan ya. Jadi uang itu kamu pakai untuk pendidikan ya. Oke, di sini ada 3 ya untuk percintaan, untuk yang jomblo, untuk yang apa di sini berpacaran tapi belum menikah, dan yang sudah menikah ya. Oke, kita ke yang jomblo dulu. Yang jomblo, oke, berikan energimu yang jomblo. Kita lihat, saya mau ambil 4 kartu juga. 1, 2, acak ya, 3, 4. Oke, yang jomblo di sini ada The Star, Page of Wands, The World, dan Knight of Cups. Wow, keren nih. Ya, yang jomblo nggak akan jomblo lagi. Wah, akan ada yang mau datang dan mau serius kepada kamu ya. Saya lihat di sini ada perjalanan ya. Kamu lebih kalau seandainya belum ada jodoh pun ya, saya lihat di sini kamu lebih mencintai dirimu, lebih happy, lebih enjoy. Ya, mungkin karena happy dan enjoy akhirnya uang kamu habis ya, karena ya itu. Tapi hati-hati juga karena ada juga yang tadi saya bilang ya, triparty itu ya. Hati-hati juga ya. Karena saya lihat nih percintaan nih ya, percintanya lagi menggebu ya, otomatis kalau menggebu kan pasti keluar duit juga ya, hati-hati. Lebih mencintai diri sendiri. Jadi kalau macam seandainya kamu belum kamu putus ya, kamu move on dengan mencintai dirimu dulu. Macam contoh kamu ke salon, terus pergi spa, ataupun yang tadi saya bilang kamu pergi liburan ya, itu kan berkaitan juga kan. Ataupun mungkin kondisinya kamu spa, pijit, ataupun perawatan kuku, ataupun apapun ya, saya lihat di sini kamu akan jauh lebih bahagia dengan dirimu sendiri. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu ditembak ya, kamu akan mendapatkan sosok yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang membuatmu trauma ya. Saya lihat di sini dia mau serius untuk melamar ya, atau ya setidaknya ya mengenal kamu lebih intens dan mau serius seperti gitu. Wow. Kalau seandainya kamu masih sekolah, ini dia mungkin kakak tingkat kamu ya. Orangnya lebih tua soalnya, kakak tingkat ya. Ataupun ya kalau belum menikah, kalau nggak sampai, ibaratkan kalau masih sekolah kan masih harus belajar ya, setidaknya ya belum ada ke arah menikah, tetapi lebih pengenalan satu sama lain seperti gitu. Keren ya.
Jadi kamu nggak jomblo lagi ya. Selamat. Jadi ada yang mau datang mengutarakan cinta kepadamu. Yang jomblo jadi tidak jomblo lagi. Oke, kita lihat yang sudah pacaran, berpasangan tetapi belum menikah. Kita lihat ada 4 kartu juga saya ambil. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, ada Wheel of Fortune, ada Queen of Pentacles, dan Two of Cups. Wow, saya lihat di sini ya, kamu akan jauh lebih romantis dengan pasanganmu, ya. Akan lagi lebih kerja keras. Saya lihat di sini akan ke jenjang yang lebih serius ya. Mungkin kondisinya memang kurang duit ya, sama-sama berjuang untuk bisa mendapatkan uang ya, untuk bisa ke jenjang pernikahan ya. Saya lihat seperti itu. Ataupun ada juga yang akan lamaran ya. Jadi ataupun menikah ya. Jadi kamu jangan takut di 2024 ini energi baik untuk kamu yang para pasangan yang couple tetapi belum menikah ya. Mungkin ada titik baik ya. Kalau seandainya belum nikah pun, tapi saya lihat seandainya kamu di 2024 walaupun belum nikah, tapi mungkin uang kamu akan up untuk bisa menunjang itu, dan pasti akan ke jenjang yang lebih serius. Entah mungkin kamu lamaran dulu ya, karena saya lihat di sini orientasi kamu untuk mendapatkan atau mengumpulkan duit dulu ya tuh. Ataupun mungkin ya setidaknya kita beli properti dulu deh, contohnya rumah ya. Kalau kita sudah DP, sudah punya rumah atau hunian, baru kita saya melamarmu ya. Saya lihat seperti gitu karena di sini pembawaannya tenang. Rezeki juga up ya, artinya kamu berusaha untuk menabung untuk ya setidaknya ada bekal untuk ke jenjang rumah tangga ya. Kalau bukan menikah ya setidaknya lamaran. Jadi jangan pernah merasa pasanganmu bagaimana gitu, dia lagi berusaha, kamu pun juga ikut berusaha dan berdoa supaya pasanganmu bisa cepat mendapatkan rezeki dan kalian pun bisa bersama ya. Ini harus didukung dengan doa ya. Jangan malah saya lihat di sini ada yang kayak cemburu ya. Jangan cemburu. Kalau cemburu wah sama saja doa jelek. Harus bisa, cemburu itu harus bisa diredam ya, supaya energi positif itu datang dan bisa menjadi berkat ya untuk pasanganmu, terutama dalam hal materi. Untuk siapa ya? Untuk kamu juga. Jadi berdoalah yang baik-baik untuk pasangan ya. Oke, berikutnya yang sudah menikah ya. Oke, yang sudah menikah kayaknya ini 4 ya. Oh kak 5, saya berarti ambil yang ini aja ya. 1, 2, 3, 4. Yang sudah menikah di sini ada The Chariot, Ten of Pentacles, The Emperor, dan King of Cups. Oke. Wow, saya lihat di sini ya, untuk yang sudah nikah nih bingung, pusing, stres masalah keuangan. Akhirnya ribut lagi. Ya nggak ribut-ribut amat juga sih, tetapi kayak macam kayaknya nih orang nih apa ya, nggak ada yang disembunyikan deh, atau dia nggak jujur dengan keuangan deh, atau jangan sampai ini saya lihat lebih ke ini ya, lebih ke kecemburuan. Ini nggak ada tripartit tapi cemburunya tinggi, entah pikiran negatif ya, karena mungkin pasangannya ataupun mungkin kamunya yang jarang di rumah karena kerja ya, kamu bisa menyesuaikan. Dan masalah keuangan seakan-akan ada yang ditutup-tutupi, ataupun mungkin kondisinya kok dia terlalu boros ya, akhirnya ribut lagi, ataupun uangnya kurang, akhirnya ribut lagi. Jadi seperti gitu ya. Jadi yang sudah menikah hati-hati dengan prasangka buruk ya. Hampir mirip-mirip dengan yang berpasangan tapi belum menikah ya. Hati-hati, karena itu doa, hati-hati. Jadi doa yang baik-baik. Terus untuk masalah keuangan juga harus bisa memanage keuangan dengan baik ya, harus transparansi. Jangan bilang nggak ada uang tapi beli sana beli sini ya. Jadi pasangannya merasa bahwa saya ini ditipu ya. Ini ada ada merasa tidak adil, saya ini ditipu ya. Ataupun mungkin kondisinya dibilang saya nggak punya uang, saya nggak belum gajian, tapi ujung-ujungnya beli iPhone baru ya. Ataupun pergi liburan, ataupun pergi ya begitu ya, ataupun malah pergi happy dengan sahabat. Nah ini hati-hati ya. Jadi untuk percintaan kamu dengan pasangan akan sedikit bentrok ya, dikarenakan beda visi misi, terus ada kecemburuan dan masalah
keuangan ya, masalah keuangan ini, entah masalah keuangan betul masalah karena memang ada yang lagi tidak mempunyai pekerjaan ataupun memang lagi sepi job ya, ataupun memang tidak ada transparansi keuangan, tidak ada keterbukaan dalam keuangan, dan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, ini hati-hati. Jadi harus bisa dikomunikasikan dengan pasangan supaya jangan trouble, jangan ribut ya. Harus tetap komunikasi lancar supaya semuanya baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, dan semoga semuanya baik-baik saja ya. Dipenuhi dengan sukacita. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.